Pertama-tama, kita perlu mengetahui pengertian dari fertilitas. Fertilitas didefinisikan sebagai peristiwa melahirkan anak lahir hidup dari seorang perempuan. Istilah ini sama dengan kelahiran hidup atau live birth, yaitu terlepasnya bayi dari rahim seorang perempuan dengan adanya tanda-tanda kehidupan. Yang berikutnya, sumber data. Data utama tentang tingkat fertilitas diperoleh dari proses pencatatan yang dilakukan di Kelurahan Fatululi. Proses pencatatan ini melibatkan pengumpulan informasi mengenai fertilitas dari berbagai sumber, termasuk laporan yang disampaikan oleh Ketua RT, serta melalui kolaborasi dengan pihak atau individu yang terlibat langsung. Selanjutnya adalah kualitas data. Kelompok kami menggunakan metode SMART untuk mengukur kualitas data fertilitas di Kelurahan Fatululi. Metode ini terdiri dari 5 komponen. Yang pertama adalah spesifik. Data yang dihasilkan belum spesifik karena pencatatannya tidak memenuhi kriteria yang diharapkan, seperti jenis kelahiran dan status gizi anak baru lahir. Kemudian yang kedua adalah measurable. Ternyata data yang dihasilkan oleh Kelurahan Fatululi tidak diolah sesuai ukuran fertilitas seperti TFR. Namun, data cuma diolah dalam bentuk distribusi frekuensi. Kemudian yang ketiga adalah achievable. Ketersediaan dan pelaporan data ternyata terbatas, sehingga masyarakat harus datang langsung ke kelurahan, padahal seharusnya bisa diakses online melalui website kelurahan. Kemudian yang keempat adalah relevan. Sistem pencatatan data masih sederhana dan belum terintegrasi dengan indikator kesehatan lainnya, sehingga data yang dihasilkan kurang komprehensif. Kemudian yang kelima adalah time bound atau tenggat waktu. Proses pelaporan dan pembuatan surat keterangan kelahiran tergolong cepat dan efisien, sehingga masyarakat tidak perlu untuk menunggu lama. Berikutnya tentang penyajian data. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi kami di Kelurahan Fatululi, penyajian data mereka masih menggunakan metode manual, yaitu mencatat data sesuai dengan yang dilaporkan orang tua ke buku register. Informasinya meliputi tanggal kelahiran, nama lengkap, jenis kelamin, usia, alamat, dan nama orang tua. Tapi, dengan informasi yang masih umum ini belum bisa memenuhi kebutuhan data fertilitas terkait kesehatan karena tidak adanya kriteria jenis kelahiran, WLR, dan status gizi anak baru lahir, dan lain-lain. Contohnya, jika pemerintah membuat program pemberdayaan anak stunting di Kelurahan Fatululi dengan data tersebut sebagai acuan penentuan target pemberdayaan, maka program tersebut bisa tidak sasaran karena terbatasnya informasi yang ada di data tersebut. Setelah mereka mencatat di data registrasi mereka, memindahkan data tersebut ke Excel, tapi pemindahan tersebut dengan periode 1 tahun sekali, di mana mereka memindahkan data yang dicatat di buku register selama setahun ke Excel. Hal itu dapat menyebabkan kesalahan input data, ketidakkelengkapan data, karena dalam setahun bisa saja buku register tersebut hilang. Yang berikut untuk alur pelaporan dimulai dari yang pertama orang tua, di mana orang tua wajib melaporkan kelahiran kepada Ketua RT setempat dalam waktu 7 hari setelah kelahiran, atau pelaporan paling lambat 60 hari setelah kelahiran bayi tersebut. Selanjutnya, Ketua RT akan melakukan pencatatan kelahiran atas pelaporan dari orang tua atau masyarakat ke dalam buku register kelahiran RT setempat. Nah, Ketua RT ini selanjutnya akan membuat surat pengantar kelahiran sebagai syarat bagi masyarakat untuk mengurus surat keterangan lahir pada kelurahan setempat. Nah, di kelurahan ini, masyarakat yang ingin mengurus surat keterangan kelahiran wajib membawa berbagai persyaratan yang terdiri dari yang pertama ada surat pengantar dari RT atau RW, yang kedua fotokopi surat dari bidan atau rumah sakit, yang ketiga fotokopi kartu keluarga, yang keempat, fotokopi KTP orang tua, dan yang kelima, mengisi formulir permohonan pencatatan kelahiran dengan meterai senilai 6.000. Selanjutnya di kelurahan ini, petugas kelurahan akan memeriksa kelengkapan persyaratan dan mencatat data kelahiran ke dalam buku register kelahiran kelurahan. Setelah melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas ini, petugas kelurahan akan mengeluarkan surat keterangan kelahiran yang ditandatangani oleh lurah dan juga orang tua dari bayi tersebut, yang dimana surat keterangan kelahiran ini akan diserahkan kepada orang tua sebagai syarat dalam pembuatan akte kelahiran di Dukcapil. Nah, di Dukcapil ini, bagi masyarakat yang ingin mengurus pembuatan akte kelahiran, wajib membawa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, membawa kartu keluarga atau KK asli. Yang kedua, mengisi formulir permohonan. Yang ketiga, membawa surat keterangan lahir dari kelurahan. Yang keempat, membawa fotokopi KTP orang tua atau pelapor yang adalah ayah dan ibu kandung dari bayi tersebut.
Yang kelima, membawa fotokopi akta nikah. Dan yang keenam, membawa surat kuasa dari orang tua kandung apabila pelapor yang dikuasakan atau selain dari orang tua kandung disertai fotokopi KTP penerima kuasa. Untuk catatannya, apabila tidak dapat menunjukkan surat keterangan kelahiran atau akta nikah atau akta perkawinan orang tua, maka dapat diganti dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM dengan format sesuai Permendagri nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan kepemilikan akta kelahiran. Yang berikutnya, evaluasi fertilitas di Kelurahan Fatululi. Evaluasi ini menggunakan metode analisis SWOT, yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat atau ancaman. Evaluasi yang pertama yaitu kekuatan atau strength. Dalam analisis kekuatan ada beberapa bagian, yaitu yang pertama melakukan survei setiap bulan. Kelurahan secara rutin melakukan pendataan setiap bulan, khususnya terkait data kelahiran untuk memverifikasi dan memastikan kebenaran informasi yang telah tercatat. Proses pendataan ini bertujuan untuk mencocokkan kembali data kelahiran yang telah ada guna menjamin keakuratan dan kelengkapan informasinya. Yang kedua, melakukan pelayanan yang baik. Masyarakat yang datang ke kelurahan untuk melaporkan data kelahiran atau membuat surat keterangan akan disambut dengan ramah oleh petugas. Proses pengurusan data kelahiran dan pembuatan surat keterangan di kelurahan juga mudah, cepat, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lama dalam prosesnya. Yang kedua, evaluasi kelemahan atau weakness. Yang pertama, ada pencatatan masih menggunakan metode manual. Kelurahan masih menggunakan sistem pencatatan manual yang memiliki beberapa kekurangan, yaitu keamanan data yang tidak terjamin. Karena pencatatan dilakukan di atas kertas dan rentan terhadap kehilangan atau kerusakan akibat air maupun kebakaran. Akses data juga untuk menganalisis tren terkait fertilitas menjadi terbatas karena data sulit diolah dan dianalisis secara cepat dan akurat karena data hanya dimiliki oleh kelurahan. Yang kedua, pencatatan data kelahiran di kelurahan yang tidak lengkap, di mana tidak mencatat data terkait beberapa indikator seperti status gizi bayi dan jenis proses kelahiran. Penting bagi kelurahan untuk melengkapi data kelahiran dengan informasi penting seperti status gizi bayi, apakah bayi tersebut BBLR atau normal, dan juga jenis proses kelahiran, agar dapat lebih memahami kondisi kesehatan ibu dan anak di wilayahnya. Dengan data kelahiran yang lengkap juga, kelurahan dapat bekerja sama dengan instansi terkait untuk merumuskan program dan kebijakan yang efektif dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak di wilayahnya. Yang ketiga, kurang adanya pergerakan dari masyarakat untuk melapor. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melapor data fertilitas dapat menunjukkan bahwa tingkat pelaporan masyarakat di Kelurahan Fatululi masih rendah. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa mereka belum sepenuhnya memahami dan menyadari akan pentingnya data tersebut. Yang keempat, RT yang kurang proaktif untuk melakukan pendataan dan pelaporan. Ketidakaktifan RT dalam mendata dan melaporkan data fertilitas dan kelahiran menunjukkan bahwa peran mereka sebagai perpanjangan tangan kelurahan di masyarakat masih belum optimal, sehingga data terkait kelahiran menjadi tidak akurat dan tidak lengkap. Evaluasi yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Berada di era digital yang memungkinkan pelaporan, pencatatan, dan penginputan data dilakukan melalui sistem agar memastikan efisiensi dan kemudahan dalam prosesnya. Memanfaatkan kecanggihan di era digital untuk melakukan pelaporan, pencatatan, dan penginputan dapat dilakukan melalui sistem yang terkomputerisasi sehingga prosesnya menjadi lebih efisien dan mudah untuk membuat proses pencatatan dan pelaporan serta penginputan data menjadi lebih cepat, akurat, dan terorganisir sehingga menghemat waktu dan juga tenaga. Evaluasi yang keempat yaitu ancaman atau threat. Yang pertama, kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor data kelahiran berdampak negatif pada kelengkapan data dan akses layanan kesehatan bagi bayi. Bayi yang datanya tidak tercatat dalam sistem kelurahan akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan seperti imunisasi. Bila bayi tidak mendapatkan imunisasi, akan berdampak buruk pada sistem kekebalan tubuh bayi. Yang kedua, kesulitan dalam pengambilan kebijakan terkait masalah kesehatan ibu dan anak.
Kurangnya kelengkapan data pencatatan terkait indikator kesehatan seperti status gizi bayi di kelurahan akan menyulitkan pengambilan kebijakan yang tepat terkait masalah kesehatan ibu dan anak serta program yang efektif untuk memerangi kekurangan gizi. Maka dari itu, dengan data yang lengkap dan akurat, kelurahan dapat mengidentifikasi wilayah-wilayah yang memiliki prevalensi kekurangan gizi tinggi dan merumuskan program intervensi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, peningkatan risiko kematian. Ketidaklengkapan dan ketidaksamaan data pencatatan di kelurahan mengakibatkan kesulitan bagi bayi untuk mendapatkan layanan kesehatan seperti imunisasi. Hal ini menyebabkan sistem kekebalan tubuh mereka menjadi lemah dan mudah terserang penyakit menular, bahkan berakibat fatal hingga kematian. Yang keempat, risiko kerusakan dan kesalahan data. Penggunaan sistem pencatatan manual di kelurahan memiliki kelemahan, yaitu rentan terhadap kerusakan dan kesalahan data. Data yang disimpan secara fisik dapat rusak akibat air, kebakaran, atau bahkan hilang. Kehilangan data ini akan berakibat pada kesulitan dalam menganalisis tren kelahiran dari tahun ke tahun yang penting untuk pengambilan keputusan yang tepat terkait kebijakan dan program di kelurahan. Yang kelima, berisiko pada pengambilan keputusan yang tidak tepat oleh para pemangku kepentingan. Kurangnya kelengkapan data pencatatan di kelurahan, khususnya pada data status gizi bayi, dapat menghambat pengambilan keputusan yang tepat oleh para pemangku kepentingan seperti puskesmas. Dampaknya, puskesmas tidak dapat merumuskan program gizi bayi yang efektif seperti pembagian PMT dan juga program imunisasi yang tidak merata di seluruh wilayah kelurahan. Baik, yang berikut upaya tindak lanjut data fertilitas. Yang pertama, analisis data. Fertilitas perlu dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan tren kelahiran. Dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode statistik seperti tabel frekuensi, distribusi frekuensi, dan analisis regresi. Yang kedua, diseminasi hasil. Fertilitas perlu diseminasikan kepada para pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, dinas kesehatan, puskesmas, dan masyarakat, dan dilakukan melalui berbagai cara seperti seminar, workshop, dan publikasi. Yang ketiga, peningkatan pelayanan kesehatan. Memperkuat sistem puskesmas, meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak. Yang keempat, meningkatkan peran serta masyarakat. Membangun komunitas peduli kesehatan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kesehatan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Dari analisis data dan evaluasi yang telah kelompok kami lakukan, kami memiliki beberapa rekomendasi yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan di Kelurahan Fatululi. Yang pertama, menggunakan pencatatan fertilitas yang lebih modern dan terstruktur. Kami menyarankan untuk menggunakan sistem elektronik dalam bentuk web, agar dapat diakses dengan mudah, cepat, dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, petugas harus memahami pentingnya mencatat data fertilitas yang lengkap. Data meliputi kelahiran, status gizi bayi, dan pelayanan kelahiran, di mana dapat digunakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan berbagai cara, misalnya membuat program kesehatan yang lebih efektif. Yang ketiga, melakukan survei kepuasan data. Melakukan survei kepuasan data digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pencatatan dan pengelolaan data fertilitas di Kelurahan Fatululi. Yang keempat, pengalokasian dana. Mengalokasikan dana untuk melakukan pelatihan staf untuk mengembangkan sistem pencatatan yang memanfaatkan teknologi digital dalam pencatatan fertilitas. Yang kelima, membangun kolaborasi antar pemangku kepentingan. Membangun kerjasama antara kelurahan dengan puskesmas agar data kesehatan yang diperlukan tersedia dan lebih mudah diakses. Dan yang terakhir, verifikasi data dan cross-check data fertilitas.
Ini bertujuan memastikan keakuratan data, memberikan gambaran yang jelas tentang tingkat kesuburan, dan mendukung perencanaan program dan kebijakan yang lebih efektif. Kesimpulannya, fertilitas yang merupakan kemampuan seorang ibu untuk menghasilkan kelahiran hidup merupakan indikator penting dalam studi demografi. Data dari sensus dan survei kependudukan serta registrasi penduduk digunakan untuk mengukur tingkat fertilitas di Indonesia. Meskipun registrasi penduduk memiliki kekurangan tertentu, data ini tetap menjadi sumber informasi yang berharga. Tingkat fertilitas di Indonesia cenderung tinggi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, kebiasaan, dan kondisi ekonomi. Program kependudukan kesehatan dan keluarga berencana di Indonesia memainkan peran penting dalam mengendalikan tingkat fertilitas. Evaluasi kebijakan terkait fertilitas dilakukan melalui analisis determinan fertilitas dan evaluasi akses kualitas layanan kesehatan ibu dan anak. Data dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia atau SDKI menjadi acuan utama dalam mengevaluasi pencapaian program kependudukan. Audio Jungle.